فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Khurasan, yang membentang melintasi pegunungan dan padang pasir di kawasan Asia Tengah, terdapat sebuah nubuat yang telah lama bergaung di telinga umat manusia. Nubuat itu berbicara tentang sebuah pasukan misterius yang akan muncul dengan membawa bendera hitam, pasukan yang dikenal sebagai Ashabul Rayat As-Sud. Mereka bukan sekadar kelompok tentara, melainkan simbol kekuatan, persatuan, dan harapan bagi dunia yang tengah diliputi kegelapan. Dunia di akhir zaman digambarkan penuh dengan kezaliman, ketidakadilan, dan kehancuran moral. Orang-orang yang lemah terus tertindas, sementara para penguasa zalim memegang kendali dengan tangan besi. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah harapan dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Di sanalah suara derap kaki kuda mulai terdengar, debu membubung tinggi ke udara, dan bendera hitam berkibar di angkasa. Ashabul Rayat As-Sud tidak muncul begitu saja. Mereka adalah pasukan yang terbentuk dari para pejuang sejati, orang-orang yang memiliki keberanian dan keyakinan kokoh terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang tidak gentar menghadapi tantangan, meski lawan mereka adalah para penguasa besar dunia. Misteri tentang siapa pemimpin mereka masih menjadi tanda tanya. Namun, satu hal yang pasti, mereka membawa misi suci untuk mendukung seorang pemimpin besar yang telah dinubuatkan dalam tradisi Islam, yakni Imam Mahdi. Bendera hitam yang mereka bawa bukan sembarang kain. Di atasnya terukir kalimat tauhid, simbol dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tekad untuk menegakkan kebenaran. Bendera ini menjadi pertanda bagi setiap orang bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Konon, mereka yang melihat bendera ini dari kejauhan akan merasakan getaran di hati mereka antara rasa takut dan harapan. Perjalanan pasukan ini dari Khurasan menuju pusat dunia bukanlah hal mudah. Mereka menghadapi berbagai rintangan, gunung yang menjulang tinggi, lembah yang dalam, dan musuh-musuh yang mencoba menghentikan mereka di setiap langkah. Namun, keyakinan mereka terhadap misi suci yang mereka emban membuat mereka terus melangkah tanpa ragu. Di tengah pergolakan besar dunia, muncul seorang pemimpin yang dinanti-nanti umat Islam, Imam Mahdi. Dialah sosok yang akan memimpin dunia ke arah keadilan dan kedamaian setelah bertahun-tahun dilanda ketidakadilan. Pasukan Ashabul Rayat As-Sud digambarkan sebagai pembuka jalan bagi Imam Mahdi. Mereka datang bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk menyerahkan dukungan mereka sepenuhnya kepada pemimpin yang telah ditakdirkan. Dengan bendera hitam mereka, Ashabul Rayat As-Sud menghadirkan kemenangan besar. Mereka menghancurkan pasukan-pasukan zalim, membuka jalan bagi Imam Mahdi untuk memulai misinya memimpin umat manusia menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, kisah Ashabul Rayat As-Sud tetap menyisakan banyak misteri. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana asal kekuatan luar biasa mereka? Mengapa Khurasan, tempat yang disebut dalam nubuat, dipilih sebagai asal mula gerakan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menjadi bahan renungan bagi para ulama dan peneliti. Bagi sebagian orang, Ashabul Rayat As-Sud hanyalah simbol perjuangan melawan kezaliman. Namun, bagi yang meyakini, mereka adalah bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang akan menjadi kenyataan. Dalam setiap hati yang masih menyimpan harapan, kisah Ashabul Rayat As-Sud terus hidup. Pasukan dengan bendera hitam itu menjadi simbol bahwa keadilan selalu memiliki jalan untuk bangkit, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Berikut adalah hal yang berkaitan dengan tokoh dan peristiwa Ashabul Rayat As-Sud, pasukan dengan bendera hitam dari Khurasan, yang disebut-sebut dalam tradisi Islam. Pertama, konteks Khurasan. Khurasan, sebuah wilayah yang penuh dengan sejarah dan keagungan. Tanah ini terhampar luas di kawasan Asia Tengah, meliputi wilayah yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan padang pasir yang tandus, Khurasan menyimpan kisah yang menjadi pembicaraan di berbagai zaman. Dalam tradisi Islam, wilayah ini disebut-sebut sebagai tempat lahirnya sebuah gerakan besar, sebuah pasukan yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Ashabul Rayat As-Sud, pasukan dengan bendera hitam. Di Khurasan, sejarah dan spiritualitas menyatu. Wilayah ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebangkitan Islam pada masa lalu. Namun, bagi sebagian orang, Khurasan juga menyimpan misteri akhir zaman yang terus menyulut rasa penasaran. Mengapa Khurasan? Mengapa pasukan yang akan membawa kemenangan bagi Imam Mahdi muncul dari sini? Di dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa akan muncul pasukan dengan bendera hitam dari Khurasan yang akan membawa kemenangan bagi umat Islam dan mendukung kepemimpinan Imam Mahdi. Bendera hitam ini menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang melanda dunia di akhir zaman. Jika kalian melihat bendera hitam datang dari Khurasan, maka bergabunglah meskipun kalian harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi. Hadits riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi tanda bagi umat Islam bahwa Khurasan bukanlah sekadar wilayah geografis biasa. Wilayah ini memiliki nilai spiritual yang tinggi, menjadi tempat munculnya harapan baru di tengah kegelapan dunia. Para ulama menafsirkan bahwa Khurasan dipilih karena sejarah panjangnya sebagai pusat kebangkitan peradaban dan tempat berkumpulnya para pejuang yang memiliki iman yang kokoh. Ashabul Rayat As-Sud bukanlah pasukan biasa. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang kuat secara fisik dan mental, memiliki keberanian tanpa batas, dan berjuang semata-mata untuk menegakkan keadilan. Mereka adalah simbol dari orang-orang yang tidak menyerah pada kezaliman dunia. Namun, di balik kekuatan mereka, terdapat hubungan yang erat dengan Khurasan. Khurasan, sebagai wilayah perbatasan yang strategis, telah menjadi saksi pertempuran besar sejak zaman dahulu. Wilayah ini sering menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dari berbagai suku dan bangsa, menjadikannya pusat keragaman sekaligus kekuatan. Dalam narasi Ashabul Rayat As-Sud, pasukan ini diyakini berasal dari orang-orang Khurasan yang bersatu, mengesampingkan perbedaan untuk sebuah tujuan mulia, mendukung Imam Mahdi dalam perjuangannya melawan kezaliman di dunia. Ketika Ashabul Rayat As-Sud mulai bergerak dari Khurasan, dunia akan berada di ambang perubahan besar. Mereka membawa bendera hitam, bukan hanya sebagai tanda identitas, tetapi juga simbol kemenangan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melintasi pegunungan yang terjal, padang pasir yang membakar, dan menghadapi perlawanan dari musuh-musuh yang tangguh. Namun, Khurasan memberikan mereka kekuatan. Wilayah Khurasan telah lama dikenal sebagai tempat orang-orang yang tangguh. Mereka yang lahir di tanah ini terbiasa hidup di lingkungan yang keras, menghadapi tantangan alam dan musuh yang terus datang silih berganti. Semangat ini tertanam dalam diri Ashabul Rayat As-Sud, membuat mereka menjadi pasukan yang tidak gentar menghadapi apapun.
Hingga hari ini, kisah Ashabul Rayat As-Sud dan hubungannya dengan Khurasan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka sudah ada atau masih akan muncul di masa depan? Apakah Khurasan yang dimaksud dalam nubuat adalah wilayah geografis yang kita kenal sekarang atau hanya simbol dari suatu kekuatan? Namun, satu hal yang pasti, Khurasan memiliki tempat khusus dalam nubuat ini. Wilayah ini menjadi simbol kebangkitan dan harapan di tengah dunia yang diliputi kezaliman. Ashabul Rayat As-Sud dengan bendera hitam mereka adalah manifestasi dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keadilan akan selalu bangkit, tidak peduli seberapa gelap dunia ini. Khurasan, tanah para pejuang, akan menjadi saksi dari sebuah pergerakan besar yang akan mengguncang dunia. Dan ketika saat itu tiba, mereka yang melihat bendera hitam berkibar akan tahu bahwa sebuah era baru telah dimulai, era keadilan, kebenaran, dan kedamaian yang sejati. Kedua, bendera hitam sebagai simbol. Dalam keheningan sejarah yang terukir, sebuah nubuat terus bergema dari masa ke masa. Nubuat itu berbicara tentang sebuah pasukan misterius, Ashabul Rayat As-Sud, yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa bendera hitam. Bukan sekadar bendera biasa, melainkan sebuah simbol yang memancarkan makna mendalam, keberanian, persatuan, dan perlawanan terhadap kezaliman. Akan muncul pasukan dengan bendera hitam dari Khurasan yang tidak akan terkalahkan hingga mereka menyerahkannya kepada Imam Mahdi. Hadits riwayat Ahmad. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat, melainkan janji tentang kebangkitan di tengah keputusasaan. Dalam sejarah manusia, bendera sering menjadi simbol kekuasaan, ideologi, atau perjuangan. Namun, bendera hitam ini berbeda. Ia membawa pesan ilahi yang menggetarkan hati siapapun yang memandangnya. Konon, bendera hitam Ashabul Rayat As-Sud diilhami oleh masa-masa awal perjuangan Islam. Ketika Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin di medan perang, bendera hitam sering digunakan sebagai simbol persatuan dan tekad yang tak tergoyahkan. Warna hitam melambangkan keteguhan di tengah kegelapan dan perlawanan terhadap kezaliman yang mencekam. Dalam tradisi Islam, warna hitam juga memiliki arti spiritual yang mendalam. Ia melambangkan penyucian jiwa, kebangkitan setelah kejatuhan, dan pengingat bahwa manusia harus selalu kembali kepada Tuhan, tidak peduli seberapa gelap jalan hidup yang dihadapi. Ashabul Rayat As-Sud dengan bendera hitam mereka membawa warisan ini ke dalam misi suci mereka untuk menegakkan keadilan di akhir zaman. Pasukan Ashabul Rayat As-Sud digambarkan sebagai sosok-sosok yang tak gentar melawan penguasa zalim. Mereka datang dari Khurasan, membawa bendera hitam yang berkibar di tengah medan perang. Setiap kali bendera itu dilihat oleh para musuh, mereka diliputi rasa takut, bukan hanya karena kekuatan fisik pasukan ini, tetapi juga karena apa yang bendera itu wakili. Bendera hitam mereka adalah simbol dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kezaliman tidak akan pernah bertahan selamanya. Ia menjadi pertanda bahwa perubahan besar akan segera datang dan bahwa kemenangan berada di pihak mereka yang memperjuangkan kebenaran. Bagi Ashabul Rayat As-Sud, bendera hitam bukan hanya kain yang dikibarkan di udara, melainkan lambang persatuan yang menyatukan mereka. Setiap prajurit dalam pasukan ini memandang bendera itu sebagai sumber kekuatan dan pengingat bahwa perjuangan mereka adalah untuk tujuan yang lebih besar, mendukung Imam Mahdi, pemimpin yang telah dijanjikan dalam misinya menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Namun, bendera hitam tidak hanya berbicara tentang perang dan perjuangan. Ia juga menyampaikan pesan yang mendalam bagi mereka yang melihatnya, bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melawan kezaliman, meskipun harus menghadapi tantangan yang besar. Ashabul Rayat As-Sud tidak hanya membawa pedang dan kekuatan fisik,
mereka membawa iman yang tak tergoyahkan. Dalam setiap gerakan mereka, bendera hitam berkibar, seakan-akan berbicara kepada dunia bahwa perubahan sejati tidak akan datang tanpa pengorbanan. Simbol ini juga mengajarkan bahwa di tengah kegelapan selalu ada harapan. Warna hitam yang melambangkan kegelapan bukan berarti kehancuran, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju cahaya. Hingga hari ini, kisah Ashabul Rayat As-Sud dan bendera hitam mereka terus menjadi misteri. Apakah mereka sudah muncul atau mereka masih akan datang di masa depan? Apa sebenarnya makna yang tersembunyi di balik bendera hitam itu? Namun, satu hal yang pasti, bendera hitam Ashabul Rayat As-Sud adalah simbol kebangkitan, perlawanan, dan janji akan datangnya keadilan. Ketika bendera itu berkibar di tengah medan pertempuran, dunia akan tahu bahwa sebuah era baru telah dimulai, era di mana kebenaran mengalahkan kebatilan, dan keadilan berdiri tegak di atas segala kezaliman. Dan hingga saat itu tiba, kisah Ashabul Rayat As-Sud dengan bendera hitam mereka akan terus hidup dalam hati orang-orang yang berharap. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang keyakinan bahwa kegelapan tidak pernah abadi dan bahwa keadilan selalu menemukan jalannya. Ketiga, tokoh pemimpin pasukan. Di bawah kibaran bendera hitam yang berkilau di tengah sinar matahari, ada seorang tokoh yang keberadaannya dikelilingi misteri. Ia bukan pemimpin biasa, melainkan sosok yang dipilih oleh takdir, seseorang yang namanya tidak disebut dalam nubuat, tetapi tindakannya akan menggetarkan dunia. Pemimpin pasukan Ashabul Rayat As-Sud, seorang pria yang digambarkan sebagai simbol keberanian, keteguhan iman, dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Nama dan identitasnya tetap menjadi teka-teki, tetapi tradisi Islam menggambarkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang adil, kuat, dan bijaksana. Ia tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendukung seorang pemimpin yang telah dinubuatkan. Imam Mahdi, sosok yang akan memimpin dunia menuju keadilan. Namun, perjalanan pria ini untuk menjadi pemimpin pasukan Ashabul Rayat As-Sud tidaklah mudah. Sejak masa mudanya, ia telah ditempa oleh ujian hidup, dibentuk oleh kerasnya dunia, dan diberi hikmah untuk memimpin pasukan yang akan mengubah jalannya sejarah. Diceritakan bahwa pemimpin Ashabul Rayat As-Sud bukanlah orang yang tumbuh di istana atau lingkungan yang nyaman. Ia lahir di tengah rakyat biasa, mungkin di sebuah desa kecil di wilayah Khurasan yang jauh dari sorotan dunia. Dari usia muda, ia sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia dikenal sebagai anak yang bijaksana, memiliki pemikiran yang mendalam, dan selalu mencari kebenaran. Namun, hidup tidak memberinya jalan yang mudah. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana kezaliman merajalela di sekitarnya. Penguasa-penguasa zalim memperlakukan rakyat dengan tangan besi, merampas hak mereka, dan menindas yang lemah. Hal ini membentuk dirinya menjadi seseorang yang memiliki tekad bulat untuk melawan ketidakadilan, apapun risikonya. Dari waktu ke waktu, ia mempelajari seni perang, strategi, dan kepemimpinan. Tetapi, lebih dari itu, ia mendalami agama dan nilai-nilai Islam yang luhur. Pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis menjadikannya seorang pemimpin yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan spiritualitas yang dalam. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, sebuah seruan menggema dari Khurasan. Pasukan dengan bendera hitam mulai terbentuk, dipimpin oleh pria ini yang namanya terus disembunyikan oleh sejarah. Ia bukan seorang pemimpin yang memimpin dengan tangan besi atau kekerasan semata, tetapi dengan keteladanan dan keadilan. Pasukannya terdiri dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang telah lelah hidup di bawah penindasan. Bagi mereka, pemimpin ini adalah simbol harapan.
Ia tidak pernah meminta pengikut, tetapi kepribadiannya yang penuh wibawa dan keyakinannya yang kokoh menarik orang-orang untuk berdiri di sisinya. Ia memberikan mereka tujuan, keyakinan, dan keberanian untuk melawan kezaliman di dunia. Dengan bendera hitam yang berkibar tinggi, ia memimpin pasukannya melintasi padang pasir yang luas dan gunung-gunung yang terjal menuju pusat dunia Islam. Di setiap langkahnya, ia terus mengingatkan pasukannya bahwa mereka tidak berjuang untuk dirinya, tetapi untuk tujuan yang lebih besar, menegakkan keadilan di bawah panji Imam Mahdi. Diceritakan bahwa pemimpin pasukan Ashabul Rayat As-Sud memiliki satu misi utama, menyerahkan kepemimpinan kepada Imam Mahdi. Meskipun ia adalah seorang pemimpin besar yang dihormati oleh pasukannya, ia tidak pernah melihat dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Sebaliknya, ia menganggap dirinya sebagai seorang pelayan, seseorang yang ditakdirkan untuk mempersiapkan jalan bagi pemimpin sejati umat manusia. Ketika akhirnya ia bertemu dengan Imam Mahdi, pemimpin Ashabul Rayat As-Sud menyerahkan bendera hitam dengan penuh penghormatan. Bagi pasukannya, momen ini adalah puncak dari perjalanan mereka. Pemimpin mereka yang telah membawa mereka sejauh ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dengan tunduk kepada Imam Mahdi, menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan bersama untuk menegakkan kebenaran. Pemimpin Ashabul Rayat As-Sud akhirnya menghilang dari catatan sejarah setelah menyerahkan bendera hitam kepada Imam Mahdi. Beberapa mengatakan bahwa ia terus berada di sisi Imam Mahdi, menjadi salah satu penasihat dan panglima terdekatnya. Yang lain percaya bahwa ia menghilang ke dalam bayangan, membiarkan Imam Mahdi mengambil panggung utama. Namun, warisannya tetap hidup dalam kisah dan nubuat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia dikenang sebagai pemimpin yang kuat, tetapi rendah hati. Seseorang yang tidak mencari kekuasaan, tetapi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada takdir yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga hari ini, nama pemimpin Ashabul Rayat As-Sud tetap menjadi misteri, tetapi perannya tidak pernah dilupakan. Ia adalah bukti bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang menginginkan kemuliaan dunia, tetapi mereka yang berjuang untuk kebenaran, tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Keempat, kemenangan untuk Imam Mahdi. Di sebuah tanah yang jauh di Khurasan, tanda-tanda kebangkitan mulai muncul. Pasukan dengan bendera hitam dikisahkan dalam nubuat akan mengubah arah sejarah dunia. Mereka bukan sekadar pasukan biasa, tetapi pelopor perubahan yang membawa harapan bagi umat manusia. Pasukan ini memiliki misi yang jelas, menyiapkan jalan dan membawa kemenangan besar untuk Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di bumi. Dunia di masa itu dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, dan perpecahan. Kaum lemah tertindas dan kebenaran terbungkam oleh penguasa-penguasa zalim yang haus akan kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, muncul Ashabul Rayat As-Sud, pasukan yang diyakini telah dipilih oleh takdir untuk mendukung Imam Mahdi dan mengembalikan keseimbangan dunia. Pasukan Ashabul Rayat As-Sud dipimpin oleh seorang tokoh yang keberadaannya diselimuti misteri. Di bawah kepemimpinannya, mereka tidak hanya mengumpulkan kekuatan fisik, tetapi juga memperkokoh iman dan keyakinan mereka kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membawa bendera hitam yang berkibar di setiap langkah mereka, pasukan ini bergerak dengan tujuan tunggal, bergabung dengan Imam Mahdi dan menyerahkan dukungan penuh kepada beliau. Perjalanan mereka tidak mudah. Dari Khurasan, mereka menempuh jalan yang penuh tantangan, melintasi gunung, gurun pasir, dan perlawanan dari musuh-musuh besar. Namun, keyakinan mereka kepada nubuat dan harapan akan kemenangan membuat mereka terus maju tanpa gentar. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dunia menuju keadilan, dan mereka memiliki peran penting dalam mempersiapkan jalan bagi beliau.
Ketika akhirnya Ashabul Rayat As-Sud bertemu dengan Imam Mahdi, momen itu menjadi puncak dari perjalanan panjang mereka. Pasukan ini menyerahkan bendera hitam mereka sebagai simbol dukungan total kepada pemimpin yang dinubuatkan. Mereka bersumpah untuk berjuang di bawah komando Imam Mahdi, mengorbankan segalanya demi tegaknya kebenaran di muka bumi. Bagi Imam Mahdi, pasukan ini adalah tanda awal dari kebangkitan besar. Dengan bendera hitam sebagai simbol kekuatan dan persatuan, Ashabul Rayat As-Sud menjadi garda terdepan dalam perjuangan untuk melawan penguasa-penguasa zalim yang telah merusak dunia. Imam Mahdi menerima mereka dengan penuh kebijaksanaan, mempersiapkan pasukan ini untuk pertempuran akhir melawan kekuatan-kekuatan kebatilan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, Ashabul Rayat As-Sud menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan iman yang kokoh dan tujuan yang mulia, mereka bertempur melawan musuh-musuh yang jauh lebih besar secara jumlah dan kekuatan. Namun, kemenangan mereka tidak semata-mata karena strategi atau senjata, melainkan karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kemenangan yang telah diberikan kepada mereka. Bendera hitam yang mereka bawa terus berkibar di tengah medan pertempuran, menggetarkan hati musuh-musuh mereka. Setiap kemenangan yang mereka raih bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual, sebagai tanda bahwa keadilan sedang bangkit di dunia yang sebelumnya gelap oleh kezaliman. Ashabul Rayat As-Sud tidak hanya memenangkan pertempuran demi pertempuran, tetapi juga memenangkan hati umat manusia. Mereka menjadi bukti nyata bahwa perjuangan untuk kebenaran tidak pernah sia-sia dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Setelah kemenangan demi kemenangan yang diraih, dunia mulai merasakan perubahan besar. Kezaliman yang pernah menguasai bumi mulai runtuh, digantikan oleh keadilan dan kedamaian di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Pasukan Ashabul Rayat As-Sud yang telah mengorbankan segalanya untuk mendukung pemimpin mereka menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Namun, seperti halnya semua pejuang sejati, mereka tidak mencari kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Mereka memahami bahwa tugas mereka adalah mempersiapkan jalan dan mendukung Imam Mahdi, bukan untuk mencari penghargaan atau pujian. Setelah tugas mereka selesai, sebagian dari mereka kembali ke kehidupan biasa, sementara yang lain terus berada di sisi Imam Mahdi, membantu beliau memimpin dunia menuju masa depan yang lebih baik. Kisah Ashabul Rayat As-Sud dan hubungannya dengan kemenangan untuk Imam Mahdi tetap hidup dalam hati umat Islam hingga hari ini. Mereka adalah simbol harapan, keberanian, dan pengorbanan yang tidak pernah pudar. Bendera hitam mereka tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga pengingat bahwa keadilan selalu memiliki jalannya sendiri untuk bangkit, tidak peduli seberapa besar kegelapan yang melanda dunia. Ashabul Rayat As-Sud adalah bukti bahwa kemenangan sejati hanya dapat diraih dengan iman yang kokoh dan pengorbanan yang tulus. Dan hingga hari ini, setiap kali orang berbicara tentang Ashabul Rayat As-Sud, mereka diingatkan bahwa kemenangan untuk Imam Mahdi bukanlah sekadar kemenangan militer, melainkan kemenangan iman, kebenaran, dan harapan bagi seluruh umat manusia. Kelima, peristiwa akhir zaman. Dunia telah berubah. Langit menjadi muram, bumi dipenuhi kezaliman, dan manusia hidup dalam ketidakpastian. Kegelapan meliputi hati banyak orang, sementara kekuasaan berada di tangan para penguasa zalim yang menindas tanpa belas kasih. Di tengah kekacauan ini, umat Islam terus menunggu tanda-tanda besar yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Dalam salah satu nubuat yang terkenal, Nabi bersabda, akan muncul pasukan dengan bendera hitam dari Khurasan yang tidak akan terkalahkan hingga mereka menyerahkannya kepada Imam Mahdi. Hadits riwayat Ahmad. Kata-kata ini menjadi cahaya di tengah kegelapan,
memberi harapan bahwa akan ada sebuah pasukan yang bangkit untuk melawan kezaliman dan membawa perubahan besar. Pasukan itu dikenal sebagai Ashabul Rayat As-Sud, pasukan dengan bendera hitam yang akan memainkan peran penting dalam peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman bukanlah sekadar kejadian biasa, melainkan serangkaian peristiwa luar biasa yang mengguncang dunia. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa akhir zaman akan diawali dengan fitnah-fitnah besar, peperangan, kehancuran moral, dan perpecahan di antara umat manusia. Kekacauan ini menciptakan dunia yang penuh dengan kezaliman, di mana orang-orang yang benar terpinggirkan, sementara kebatilan merajalela. Di tengah kondisi ini, Khurasan menjadi titik awal kebangkitan. Dari wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah ini, muncullah pasukan Ashabul Rayat As-Sud membawa bendera hitam sebagai simbol perjuangan melawan penguasa zalim. Mereka tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga semangat untuk menegakkan keadilan di bawah panji-panji Islam. Ashabul Rayat As-Sud tidak muncul begitu saja. Mereka lahir dari orang-orang yang terpinggirkan, yang hidup di bawah tekanan, tetapi memiliki iman yang kokoh. Pasukan ini digambarkan sebagai kelompok yang sangat terorganisir, disiplin, dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bendera hitam yang mereka kibarkan bukanlah sekadar kain, melainkan simbol harapan bagi dunia yang terpuruk. Di setiap langkah mereka, pasukan ini menyebarkan pesan bahwa kezaliman tidak akan bertahan selamanya, dan bahwa akhir zaman adalah panggung di mana keadilan akhirnya akan menang. Namun, peran Ashabul Rayat As-Sud tidak berhenti sampai di situ. Mereka memiliki misi yang lebih besar, mempersiapkan jalan bagi pemimpin besar akhir zaman, Imam Mahdi, yang akan memimpin umat manusia menuju keadilan sejati. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di tengah dunia yang dipenuhi oleh ketidakadilan. Beliau akan memimpin umat Islam, menghancurkan para penguasa zalim, dan menegakkan kembali syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Namun, perjuangan Imam Mahdi tidak akan mudah. Beliau membutuhkan dukungan dari pasukan yang kuat, setia, dan siap mengorbankan segalanya untuk mendukung misinya. Ashabul Rayat As-Sud adalah pasukan yang dinubuatkan untuk mendukung Imam Mahdi. Mereka adalah pelopor, pembuka jalan, dan penjaga kebenaran di tengah gejolak akhir zaman. Dengan bendera hitam berkibar di tangan mereka, pasukan ini membawa kemenangan demi kemenangan, hingga akhirnya menyerahkan bendera tersebut kepada Imam Mahdi sebagai tanda dukungan penuh. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam peristiwa akhir zaman. Pasukan Ashabul Rayat As-Sud tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga semangat perjuangan dan keimanan yang menjadi modal besar bagi perjuangan Imam Mahdi. Di bawah komando Imam Mahdi, dunia menyaksikan pertempuran besar yang akan menentukan nasib umat manusia. Perang ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang spiritual, di mana keimanan dan kezaliman bertarung hingga titik akhir. Ashabul Rayat As-Sud menjadi ujung tombak perjuangan ini. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka memimpin perlawanan terhadap pasukan Dajjal dan sekutunya, simbol kezaliman terbesar di akhir zaman. Kemenangan yang mereka raih bukanlah karena kekuatan mereka semata, tetapi karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan penuh kepada Imam Mahdi. Dalam tradisi Islam, kemenangan Imam Mahdi dan pasukannya akan membawa era baru bagi dunia, era keadilan, kedamaian, dan kebenaran. Ashabul Rayat As-Sud yang telah memainkan peran penting dalam perjuangan ini menjadi bagian dari sejarah besar yang akan dikenang hingga akhir zaman. Kisah Ashabul Rayat As-Sud dan hubungannya dengan peristiwa akhir zaman adalah pengingat bagi umat manusia bahwa keadilan selalu memiliki jalannya sendiri untuk bangkit,
tidak peduli seberapa gelap dunia ini. Pasukan ini menjadi simbol perjuangan melawan kezaliman dan pengingat bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebenaran, apapun risikonya. Di tengah dunia yang terus berubah, kisah Ashabul Rayat As-Sud mengajarkan bahwa iman, kesetiaan, dan pengorbanan adalah kunci untuk menghadapi tantangan terbesar. Dan ketika bendera hitam mereka berkibar di langit akhir zaman, dunia akan tahu bahwa kegelapan akhirnya telah dikalahkan dan cahaya kebenaran akan bersinar selamanya.